ilusión. Salud evidentemente es necesaria y la ilusión para seguir en este mundo, ¿no? Que es... Rider ajaib asal Indonesia, Veda Ega Pratama, sukses mempertontonkan kecerdasan taktis dan kecepatan brutal yang tidak masuk akal. Di atas motor Honda yang dicap kalah segalanya, Veda justru mengamuk, mengacak-ngacak barisan depan hingga sempat memimpin balapan melawan dominasi motor-motor KTM Eropa. Meski duel sengit itu harus berakhir tragis lewat insiden high side mengerikan di lap ke-8, pedok Moto3 justru mendidih pasca balapan. Jatuhnya Veda malah menyulut bom waktu transfer yang super bombastis. Bos besar Aspar Team secara mengejutkan siap mendepak para rival dan membajak Veda untuk dijadikan suksesor utama Maximo Quiles yang akan naik kelas ke Moto2 musim depan. Sebuah plot balas dendam dan taktik emas yang siap mengguncang grid kejuaraan dunia. Wah, wah, wah. Bagaimana kronologi lengkap duel panas Veda menghancurkan mental para pembalap Eropa? Dan seperti apa detail kontrak mewah yang disiapkan Aspar Team untuk merebut mahkota juara dunia musim depan? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Di balik tragedi tragis Asen 2026, rencana gila rekrutmen Veda Ega yang akan menghancurkan dominasi KTM. Benarkah demikian? Simak hingga selesai. Kalian bayangkan, di atas motor Honda NSF 250 RW yang musim ini dicap kalah segalanya dari dominasi KTM, Veda justru mengamuk. Dia melesat bagai peluru, mengacak-acak barisan depan, dan mempertontonkan kecepatan brutal yang tidak masuk akal. Rider Indonesia ini tidak sekedar ikut balapan, dia datang untuk menjajah mental para pembalap Eropa. Meski balapan di Asen berakhir dengan tangisan dan kekecewaan akibat kecelakaan Haisat yang mengerikan di lap 8, insiden itu justru menjadi titik balik yang membuka mata dunia. Efek domino dari jatuhnya Veda langsung memicu saga transfer paling panas abad ini. Secara mengejutkan, bos besar Aspar Team langsung pasang badan dan memberikan pernyataan yang membuat kuping tim rival panas dingin. Aspar siap membajak Veda Ega Pratama demi menghancurkan dominasi para rivalnya musim depan. Bagaimana detail kegilaan aksi Veda di Asen hingga membuat bos Aspar memberikan penawaran kontrak emas yang siap menghebohkan seluruh isi pedok? Mari kita bedah secara rinci, tajam, dan mendalam. Mari kita bedah detail bagaimana kecerdasan taktis dan kecepatan brutal Veda Ega Pratama mengobrak-abrik sirkuit legendaris Asen. Veda memulai balapan dari posisi ke-7 setelah mencatat waktu tajam 1 menit 40 detik 690 detik. Di sesi Q2 selepas start, ketatnya tikungan pertama membuat posisinya sempat melorot ke urutan ke-9. Namun, Veda tidak tinggal diam. Memasuki lap kedua, Veda langsung menemukan ritme balapnya. Memanfaatkan jalur slipstream, ia melibas Brian Uriarte untuk kembali mendekati kelompok terdepan. Kegilaan Veda berlanjut di lap ketiga. Menembus keterbatasan motor Hondanya, Veda melesat agresif. Hanya dalam satu putaran, lewat manuver-manuver bersih di tikungan krusial, Veda sukses menembus posisi 3 besar dan membuat komentator Eropa terperangnya. Masuk ke lap keempat, tensi balapan berada di titik didih. Veda dan Almansa terlibat duel sengit, roda demi roda, melawan dua pembalap top Eropa, David Almansa dan Maximo Quiles. Lewat manuver presisi yang super berani, Veda berhasil mengambil alih posisi pertama dan memimpin jalannya Moto3 Belanda 2029. Memasuki lap kelima, Veda dan Almansa sempat membuat jarak. Namun karakteristik sirkuit Asen yang syarat slipstream membuat kelompok pengejar kembali menyatu. Pada lap ke-6 dan ke-7, tekanan dahsyat datang dari barisan belakang memanfaatkan trek lurus. Veda sempat melorot ke posisi ke-4 setelah dilewati Quiles dan Hakim Danish. Gara-gara hasil DNF ini, Veda harus rela pulang dengan tangan hampa, tanpa tambahan 1 poin pun. Kegagalan finish ini langsung merubah peta persaingan dalam perebutan gelar prestisius Rookie of the Year Moto3 2026. Berdasarkan klasemen sementara, Brian Uriarte masih bertengger nyaman di posisi puncak dengan raihan 102 poin. Sementara itu, rider asal Malaysia, Hakim Danish berhasil memanfaatkan kesialan Veda
untuk naik ke posisi kedua dengan koleksi 82 poin. Veda sendiri sebenarnya juga mengoleksi poin yang sama persis dengan Hakim Dennis, yaitu 82 poin. Namun, karena regulasi perhitungan hasil balapan yang lebih memihak posisi finish terbaik lawan, Veda harus rela turun ke peringkat ketiga klasemen rookie. Tapi ingat, wahai para rival di atas, jangan senang dulu. Perubahan posisi ini hanyalah sebuah formalitas di atas kertas. Penurunan peringkat ini terjadi bukan karena Veda kalah cepat, melainkan karena kesalahan teknis tim yang salah memilih ban. Secara performa murni di lintasan, Veda sudah membuktikan bahwa dirinya jauh lebih cerdas, jauh lebih berbahaya, dan memiliki kecepatan brutal yang siap mengancam posisi kalian kapan saja. Selisih poin di klasemen Rookie of the Year masih sangat tipis, dan dengan sisa seri yang ada, Veda siap menggilas kalian semua di putaran berikutnya. Melihat performa gila Veda yang mampu memimpin balapan dengan motor yang kemampuannya di bawah rata-rata, bos besar Aspar Team langsung mengambil langkah bombastis. Secara mengejutkan, sang bos langsung mengeluarkan pernyataan yang mengguncangkan jagat otomotif dan menjadi sinyal perang terbuka di bursa transfer pembalap. Bos Aspar secara terbuka memuji bakat luar biasa dan aura menakutkan yang dimiliki Veda di atas lintasan. Bos Aspar mengatakan, "Saya sangat suka dengan gaya balap Veda ini. Meskipun kemarin dia harus DNF di sirkuit Assen, Belanda, tapi jika kita lihat lagi secara jeli, Veda ini mampu bersaing ketat dengan pembalap dari pabrikan KPM. Padahal dia hanya memakai motor Honda yang sejatinya musim ini kualitasnya berada jauh di bawah motor-motor yang lain." Tidak sampai di situ, Bos Aspar bahkan langsung melempar umpan lambung berupa tawaran kontrak yang sangat menggiurkan untuk musim depan. "Jika Veda mau, saya akan memberikan tawaran yang sangat menarik musim depan untuk menjadikan rider utama di Aspar Team kami. Logikanya sederhana, jika Veda menunggangi motor Honda saja bisa seberbahaya dan semenakutkan itu, bagaimana jadinya jika Veda membawa motor berspesifikasi juara milik Aspar Team kami? Saya sangat yakin jika Veda bergabung dengan kami akan memanjakan dia dengan motor terbaik agar namanya selalu berada di podium teratas. Ini sangat pas karena pembalap andalan kami, Maximo Quiles, rencananya akan saya naikkan kelas ke Moto2 musim depan. Jadi Veda adalah sosok yang paling pas dan perfect bagi tim kami." Mendengar ketertarikan raksasa Eropa tersebut, manajemen internal Veda pun sadar diri dan memberikan lampu hijau yang sangat mengharukan. Mereka menyatakan tidak akan menghalangi karir sang pembalap. Jika memang Veda menginginkan pergi dari Honda Tim Asia, silahkan. Jika ada tawaran yang jauh lebih baik, entah itu datang dari kubu KTM maupun Aspar Team, kami akan terus mendukung penuh langkah dia. Karena prioritas utama kami adalah mengembangkan bakat emas seorang pembalap, bukan berpacu pada kualitas motor kami semata. Veda ini pembalap yang sangat cerdas dan dia sangat pantas mendapatkan motor yang jauh lebih layak daripada apa yang bisa diberikan Honda saat ini. Terima kasih. Para pecinta MotoGP, mari kita gunakan logika kita. Jika gosip panas ini menjadi kenyataan dan Veda resmi berlabuh ke Aspar Team musim depan, seluruh area pedok Moto3 dipastikan akan langsung heboh besar. Peluang Veda untuk mengunci gelar nomor 1 alias juara dunia Moto3 musim depan akan terbuka sangat lebar. Memang, untuk musim ini, mengejar ketertinggalan poin dari Maximo Quiles terbilang sangat berat karena Quiles selalu tampil konsisten di atas podium di sirkuit manapun, membuat jarak poin mereka melebar hampir 100 poin. Ditambah lagi, ini adalah tahun pertama Veda di kancah kejuaraan dunia, sebuah musim yang sejatinya digunakan untuk mencari pengalaman dan terus belajar. Namun, modal yang dimiliki Veda sejauh ini sudah lebih dari cukup untuk mengguncang Eropa. Fakta membuktikan saat ini tidak ada satupun rider dari Indonesia yang mampu menandingi kualitas, kecerdasan taktis, dan kecepatan brutal yang dimiliki oleh Veda Ega Pratama di kelas Moto3. Itulah alasan kuat mengapa kelas Moto3 musim ini terasa jauh lebih ramai, jauh lebih panas, dan jauh lebih seru untuk ditonton ketimbang kelas MotoGP itu sendiri.
Kita semua tahu, basis fans MotoGP di Indonesia itu adalah yang terbesar di dunia, bahkan mengalahkan Eropa. Dulu masyarakat Indonesia berbondong-bondong menonton balapan karena adanya sosok legenda Valentino Rossi. Setelah Rossi pensiun, gairah itu sempat meredup. Namun kini dengan kemunculan Veda Ega Pratama yang memiliki bakat alamiah luar biasa, harapan baru itu kembali menyala. Semua fans di tanah air menaruh ekspektasi tinggi agar Veda bisa terus berkembang dan memiliki karir emas yang gemilang seperti sang legenda Valentino Rossi di masa lalu. Bagaimana menurut kalian? Apakah Veda harus segera angkat kaki dari Honda dan menerima pinangan emas dari Aspar Team demi menguasai dunia musim depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bersiaplah karena kejutan besar berikutnya dari Veda Ega Pratama akan segera tiba. Today, I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Medio de la curva y te alejas un poco de ese centro de la curva y dejando la puerta abierta en ese. Berbekal kecerdasan, taktik, dan kecepatan brutal yang tidak masuk akal, rider berbahaya asal Gunung Kidul ini sukses mengacak-ngacak dominasi Eropa dan mengasapi para rival terberatnya di lap-lap awal. Namun, drama kejam sirkuit Assen runtuh seketika saat petaka slide ban belakang merenggut segalanya di lap ke-8. Veda gagal finish dan poin klasemennya langsung dipepet ketat oleh rival sengit asal Malaysia, Hakim Danish. Wah, wah, wah. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar kegagalan. Jatuhnya Veda justru memicu kegemparan luar biasa di pedok Eropa. Sang legenda MotoGP Dani Pedrosa langsung pasang badan membela kecerdasan Veda. Sementara bos Aspar Team secara mengejutkan melempar bom transfer untuk merekrut Veda musim depan karena dianggap menjadi ancaman paling mengerikan bagi pembalap mereka. Ada sentimen panas, pujian berkelas dunia, dan misi balas dendam super sengit yang siap meledak di sirkuit Sachsenring, Jerman. Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Runtuhkan dominasi KTM, taktik cerdas rider berbahaya Indonesia Veda Ega Pratama bikin bos Aspar tertarik. Benarkah demikian? Simak hingga selesai. Veda Ega Pratama harus menelan pil pahit gagal finish setelah slide ban belakang yang brutal meruntuhkan segalanya pada lap ke-8. Tapi tunggu dulu, jangan berani-berani sebut ini kegagalan total. Di balik debu sirkuit Assen yang angker, sebuah sinyal bahaya justru dikirimkan langsung ke jantung para pembalap Eropa. Veda Ega Pratama bukan sekadar pelengkap grid, dia adalah ancaman nyata, seorang rider berbahaya yang memiliki kecepatan brutal yang sanggup mengacak-ngacak dominasi mutlak pabrikan Eropa hanya dengan bermodalkan motor Honda Tim Asia yang sedang terseok-seok. Para rival boleh saja tertawa hari ini di podium Assen, terutama para penunggang KTM yang mendominasi barisan depan dalam cuaca panas Belanda. Namun, mereka tahu persis di awal balapan nyali mereka sempat dibuat ciut oleh manuver gila sang bocah ajaib Indonesia. Mari kita bedah secara rinci, detik demi detik, bagaimana kecerdasan taktik Veda Ega Pratama membuat seisi sirkuit Assen menahan napas.
Memulai balapan dari posisi ke-7, sebuah lompatan performa yang luar biasa setelah di sesi-sesi sebelumnya terlempar ke posisi 20 dan 23, Veda menunjukkan kelasnya sebagai pembalap yang sangat cerdas dan sulit ditebak sejak sesi latihan hari Jumat. Saat lampu hijau menyala, start tidak berjalan mulus. Veda sempat melorot 2 posisi ke urutan ke-9. Disinilah mental juara itu berbicara. Alih-alih panik, Veda membaca situasi dengan dingin. Memanfaatkan rentetan insiden di depannya, Veda merayap naik seperti predator. Posisi 8, posisi 7, hingga menembus posisi 6 besar. Masuk lap keempat, ledakan performa itu terjadi. Dengan kecepatan brutal yang tidak masuk akal, Veda Ega Pratama melakukan aksi overtaking yang membuat komentator Eropa berteriak. Tidak tanggung-tanggung, 2 rival terberat di kelas ini, David Almanza dan sang pemuncak klasmen Maximo Quiles, langsung diasapi tanpa ampun. Veda memimpin balapan. Rider Indonesia berada di posisi pertama. Sensasional. Namun drama Moto3 selalu kejam. Di trek lurus Asen yang menguntungkan power motor rival, Almanza kembali mengambil alih posisi pertama, memaksa Veda turun ke posisi kedua. Memasuki lap ke-7, pertempuran di grup depan semakin brutal dan tidak menyisakan ruang sedikit pun. Veda terlibat duel sengit dengan rombongan pembalap KTM, membuatnya terdorong hingga ke posisi ke-10. Petaka akhirnya datang di lap ke-8. Saat mencoba mempertahankan limit motornya di tikungan keempat, ban belakang Honda miliknya kehilangan cengkraman. Slide, Veda terjatuh. Meskipun dengan sisa semangat yang luar biasa, Veda sempat mendirikan motornya lagi dan melanjutkan balapan di posisi ke-20. 1 lap kemudian, kenyataan pahit harus diterima. Kerusakan motor memaksanya masuk ke pit dan menyudahi balapan lebih awal. Honda Tim Asia pulang dengan tangan hampa. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to. Gagal membawa pulang poin sama sekali adalah pukulan telak. Posisinya di klasemen sementara harus rela digeser oleh pembalap Malaysia Hakim Danish yang kini naik ke peringkat ke-6 karena unggul regulasi finish meskipun mereka memiliki poin yang sama persis yaitu 82 poin. Veda tidak menutupi rasa kecewanya. Baginya, hasil ini adalah bencana karena datang tepat saat momentum emas sudah berada di genggaman. Balapan hari ini adalah bencana karena saya tidak bisa menyelesaikannya, jadi saya sangat kecewa, kata Veda dengan nada menyesal. Setelah akhir pekan yang begitu baik dengan perasaan yang begitu baik, sulit untuk menerima hasil ini. Namun disinilah letak perbedaan antara pembalap biasa dengan calon legenda. Veda Ega Pratama menolak untuk terpuruk dalam putus asa. Dia langsung menganalisis kesalahannya sendiri dengan sangat cerdas. Tetapi saya juga mengambil sisi positifnya karena perasaan dengan motor sangat bagus. Saya mampu bertarung dengan para pemimpin, berjuang untuk posisi depan dan menunjukkan potensi saya. Mungkin saya perlu sedikit lebih cerdas selama balapan dan mengelola beberapa situasi dengan lebih baik. Kecelakaan itu juga kesalahan saya, jadi saya akan mengambil pelajaran dari hari ini. Tentu saja saya kecewa, tetapi saya tahu kami memiliki kecepatan dan kepercayaan diri. Guncangan di Asen memicu kegemparan di pedok. Para petinggi balap Eropa langsung dihujani pertanyaan oleh media. Mari kita dengar langsung kesaksian mereka. Di sudut pedok, sang legenda hidup MotoGP yang terkenal dengan analisisnya yang super jenius, Dani Pedrosa langsung pasang badan di depan kamera. Dengan tatapan serius, Dani Pedrosa melempar argumen tajam yang membungkam para pengkritik. Kalian semua salah jika hanya melihat hasil akhirnya, cetus Dani Pedrosa dengan nada tinggi. Jadi, meskipun Veda mengalami crash di sirkuit Belanda ini, tapi kalian harus melihat dari sisi kecerdasan Veda sebelum dia jatuh. Jika diperjelas lagi, Veda ini cerdas. Kenapa? Karena dari hari Jumat di sesi latihan, dia benar-benar tidak bisa ditebak. Ketika Q2 dimulai, performanya sangat baik sampai-sampai bisa mendapat start di P7. Padahal di sesi sebelumnya dia terlempar finish di P20 dan P23. Bahkan tidak lolos Q2 langsung dan harus melewati Q1 dulu. Nah,
Dengan gaya balap Veda seperti itu, maka jika Veda tidak jatuh hari ini, dia bisa podium. Jadi ini murni karena tidak beruntung saja, bukan karena dia nggak bagus atau motornya nggak perform. Dia saja sempat memimpin balapan juga. Di akhir wawancaranya, Pedrosa memberikan prediksi yang bikin merinding. Saya yakin dengan dia konsisten dan terus belajar dari kesalahan-kesalahan kecil di lintasan, maka tidak ada kemungkinan dia akan bisa bersaing di level atas di bawah Máximo Quilez. Bahkan, musim depan jika ada yang membawa Veda langsung naik ke kelas Moto2, itu sudah sangat pantas karena bakat cemerlang inilah. Untuk sekarang, buat Veda harus tetap semangat, jangan terus disesali, dan harus bangkit. Tidak jauh dari sana, suasana tegang justru ditemukan di kubu rival. Bos Aspar tim yang biasanya tenang terkena media dengan wajah yang agak gelisah. Saat mikrofon disodorkan ke wajahnya, dia mengakui ada ancaman mengerikan yang sedang mengintai timnya. Kami melihat balapan ini dari sisi yang berbeda, ungkap Bos Aspar dengan helaan nafas panjang. Kenapa? Veda ini bahkan sebelum jatuh bisa berada di depan pembalap kami Máximo Quilez. Ini jelas pertanda buruk bagi kami, tapi merupakan pertanda yang sangat baik bagi Veda. Seolah ingin melempar bom atom ke bursa transfer, Bos Aspar langsung memberikan pernyataan bombastis. Karena jika Veda mau, musim depan saya bisa mengajak dia bergabung ke tim kami. Saya sangat penasaran bagaimana dan seperti apa jadinya jika Veda mengemudikan motor tim kami yang selalu mendapat podium seperti Máximo Quilez. Apakah akan sama luar biasanya jika pembalapnya adalah Veda? Kita tunggu saja kejutan besar yang akan datang. Sekarang, mari kita buka mata lebar-lebar dan lihat papan klasemen sementara. Pihak seberang boleh saja tersenyum lebar. Kubu Malaysia mungkin sedang jemawa dan sombong melihat posisi Hakim Danish yang secara matematis merangkak naik berada di atas Veda Ega Pratama saat ini. Tapi ingat, tolong catat ini baik-baik di kepala kalian. Angka 82 poin itu sama persis. Danish hanya beruntung karena faktor apes dan kesialan mutlak yang menimpa Veda Ega di Asen. Jangan senang dulu, jangan pongah dulu, karena roda berputar dan karma di atas aspal sirkuit itu nyata, instan, dan mengerikan. Kalian para rival dari Spanyol dan penunggang KTM jangan mengira bisa tidur nyenyak setelah dominasi semu di Belanda. Perjalanan musim Moto3 2026 ini masih sangat panjang. Masih ada 11 seri pertempuran berdarah yang tersisa di depan mata. 11 kesempatan emas bagi Veda Ega Pratama untuk meledakkan potensinya, merobek dominasi pabrikan Eropa dan menggusur satu persatu pembalap yang berani meremehkan kekuatan merah putih. Selisih poin di papan tengah begitu tipis, seketat jarak antar fairing saat menikung di kecepatan 200 km per jam. Satu hasil positif saja, maka runtuhlah tirani kesombongan kalian. Genterang perang kini sudah ditabuh. Fokus, energi, dan amarah positif telah dialihkan total menuju sirkuit angker berikutnya. Sirkuit Sachsenring, Jerman pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2026. Sachsenring dengan karakter sirkuitnya yang menguras fisik dan membutuhkan handling super presisi akan menjadi saksi bisu dari sebuah kebangkitan yang brutal. Rider berbahaya kita tidak datang ke Jerman untuk menyerah. Dia datang membawa dendam kesumat yang siap dibayar tuntas. Saya akan kembali lebih kuat di Jerman, anjam Veda dengan nada dingin yang bikin bulu kudut rival merinding. Ini bukan sekedar janji manis, ini adalah maklumat perang. Veda Ega Pratama sedang menuju Sachsenring dengan amunisi evaluasi total, kecepatan brutal yang semakin matang, dan kecerdasan taktik yang siap membuat seisi pedok Eropa terperangah untuk kedua kalinya. Bersiaplah kalian para rival, kunci rapat-rapat posisi kalian karena badai dari Indonesia sedang bergerak menuju Jerman. Sachsenring akan menjadi pembuktian nyata. Siapakah raja sejati yang layak berdiri di puncak tertinggi dan siapakah yang hanya sekedar beruntung karena sebuah kebetulan. Jangan sampai kalian lewatkan satu detik pun dari perang terbuka ini. Veda Ega Pratama siap mengguncang dunia. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.